Beli be, beli nian, beli di mana? Sama uang di pasar atau jualan. Coba kau tanya sama dia. Dapat dari mana kambing? Ngaku? Kambing ini nunjuk isyarat kalau dia tidak halal. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Nawayna ta'allum at-ta'lim wal ifadah wal istifadah wal naf'a wal intifa' tadhakkar tadhkir wal hath ala tamassuki bi kitabillah وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقرب وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا الله بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من مجيبة الندامة يوم القيامة. يا حافظ احفظنا وثبتنا مع الثبات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هذا منك بك إليك ولا حول ولا قوة إلا بك. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral habaib, ma'asyiral ikhwan, hadirin jamaah majelis taklim Masyarakat Huda Kampung Sungai Jeruju, insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 lakal hamdu ya rabbana, lakal hamdu ya karim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih menyayangi kita ikhwani, masih melindungi kita, masih menghendakkan kepada kita kebaikan selalu berada bersama kita. Alhamdulillah, walaupun kita banyak melaksanakan kesalahan, dosa dan keburukan, tapi Allah tidak jauhkan kita dari pintu-pintu kebaikan yang mana kita yakin dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul bahwasanya kebaikan itu bisa menghapuskan dosa dan kesalahan. Astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih wa la hawla wa la quwwata illa bih. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, alhamdulillah, ini malam mungkin adalah majelis penutupan sementara daripada majelis Masyarakat Huda ini, mengingat mulai malam Ahad nanti kita insyaallah akan menghadiri safari daripada Maulid Arba'in, Maulid 40 malam yang dilaksanakan oleh anak-anak majelis bersama para asatiz, berpindah dari tempat ke tempat untuk memakmurkan daripada kota kita dengan zikir bersalawat kepada baginda Rasulullah, dengan tujuan untuk memancing rahmat Allah, meminta Allah akan merahmati kita, merahmati lingkungan kita, dan mengangkat bala dan musibah dari negeri kita, Palembang ini khususnya, dan juga dengan tujuan mengharap ridha Allah, mengharap ridha Rasulullah, untuk bisa lebih cinta kepada Nabi, di antara dengan kita mendengarkan tausiah-tausiah, nasihat-nasihat tentang Rasulullah, tentang perjuangan Nabi, akhlak Nabi, dan juga tentang sunnah-sunnah Nabi yang bisa mendekatkan diri kita kepada beliau. Dan mudah-mudahan kita bisa menjalani dengan niat-niat yang baik menghadiri majelis apapun, terutama Maulid Nabi ini, dengan niat yang mulia, niat yang banyak, niat yang baik, niat yang mulia. Dan juga sikap kita jaga ikhwan, adab kita jaga, persiapkan. Mungkin sudah sering saya sampaikan, kita biasa kalau pergi Maulid itu seringkali disambut adanya banner-banner di pintu-pintu masjid, pintu musola atau pintu majelis dengan sebutan yang sangat menyanjung. Kita ini disebut dengan tamunya Rasulullah. Ya, sering ditulis di banner ahlan wa sahlan, selamat datang para tetamunya Rasulullah. Masya Allah, ikhwan. Itu bukan ungkapan yang sepele. Itu bayangkan diri itu tamu Rasul, tamu Rasulullah. Nah, kita bolehlah mbak itu kalimat. Sekarang cocok tak kita dengan keadaan kita untuk menjadi tamu Rasulullah? Kita harus pantas ke diri kita untuk jadi tamu Rasulullah. Baik secara casing zahir,
pakaian kita, keadaan kita, lebih lagi keadaan batin kita. Pantas secara zahir nih kita nak datang hadap Nabi, jadi tamu Nabi dengan pakaian yang kotor, tidak boleh. Badan yang bau tidak pantas, kunyul, kotor, pudel, tidak pantas itu Rasulullah. Itu zahir. Zahir bisa menipu. Tapi yang lebih kita perhatikan lagi, apakah pantas kita dengan banyak dosa, banyak lalai datang mau jadi tamu Rasulullah. Maka saya mewasiatkan untuk diri saya dan kita semua ikhwan, sebelum datang bulan Rabi, mari kita jaga diri dari segala bentuk dosa dan kemaksiatan. Yuk kita taubat dari hari-hari sekarang, sehingga masuk bulan Maulid kita sudah dalam keadaan bersih, bagaikan orang yang sudah mandi. Kita pakaian-pakaian yang indah, yang semerbak, yang bau, yang bagus, yang bersih, yang harum, untuk menghadiri daripada haflah-haflah, acara-acara memperingati Maulid Rasul. Walaupun bagaimana mungkin kita tidak pantas jadi tamu Nabi, tapi insya Allah berusaha untuk itu. Jadi apapun, termasuk maaf ya, bukan sering nyindir-nyindir orang tukang perokok, cuma ya harus begitu. Kalian itu memang pengen jadi tamu Nabi, Nabi kan tidak demen merokok, tidak demen itu, tidak suka, tidak demen, tidak suka. Serius sampai sama orang. Bukan cerita zaman dulu, cerita zaman kita sekarang. Nabi pun sempat berpesan sama anak-anak yang hadir Maulid Arba'in lewat mimpi seorang pemuda. Seorang pemuda yang biasa hadir Arba'in, masih hidup budaknya. Ketemu gurunya, seorang salihin, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi, atau dikenal dengan Ustaz Maci Habsyi. Ustaz Maci ngomong sama budak itu, pemuda ini, Rasulullah ngomong sampai ke sama budak-budak yang hadir Maulid itu, kalau pengen Rasulullah hadir, jangan ada yang bawa rokok. Jangankan ngisep rokok, bawa rokok, Nabi tidak mau hadir. Apalagi kalau itu dirintih bawa perokok, ya minimal bukan ngajar sih, maunya kalau pacar ya sepanjang bulan Maulid tidak usah merokok. Bahkan niatkan mudah-mudahan yang berkat tidak merokok di bulan Maulid, sepanjang hidup itu nggak merokok lagi. Mudah-mudahan, ya, amin, insya Allah bisa. Ya, kalaupun harus boleh ya sedikit nganyang, tapi janganlah buruk. Ya minimal nanti dari zuhur jangan merokok lagi. Ya, dari waktu zuhur itu bersihkan mulutnya, dirinya sucikan sampai masuk asar, sampai masuk maghrib, sampai masuk isya, tidak ada merokok lagi. Dan setelah Maulid jangan dikotori lagi. Kadang-kadang Allah pribadi saya paling sumpah lihat kalau habis bubar Maulid, bubar haul, orang pakaian baju koko, pakai peci, tapi tangannya megang rokok. Paling sumpah lihat orang seperti itu. Tidak sabar dia. Ya, karena baru dikasih nikmat berkah. Untuk majlis maulid, majlis zikir, majlis sholawat, majlis haul, baru keluar. Yang lebih buruk lagi, ikhwan, ini saksikan benar. Ustaz saksikan, orang itu duduk di masjid, duduk di musola. Begitu acara itu selesai, kan nggak ada orang ngerokok di dalam masjid musola itu ketika acara bubar nih. Orang masih tetap duduk di masjid musola, dia langsung keluar. Apa? Tidak kuat. Artinya subhanallah, rokok ini melemparkan dia keluar dari masjid. Dia tidak sadar itu. Karena perhatikan, ya Allah, miskin ini orang. Bukan dia bangga. Ya, ada kelompoknya memang orang itu biasa langsung mojok di suatu tempat, di teras masjid atau di halaman masjid atau di luar tempat rumah berkah itu, rumah wali itu, mereka keluar demi untuk merokok. Tidak sadar mereka itu. Mereka sadar, ya Allah, gara-gara rokok. Seharusnya aku lebih banyak duduk di masjid, lebih banyak duduk di musola, duduk di rumah seorang wali, kok aku bisa keluar. Nah, yang lebih parah ya kalau dia ngerokok di masjid, itu sudah tidak punya hati namanya. Ngerokok di masjid, di musola, di rumah seorang wali, ya tidak pantas. Ya, saya inti berani ngerokok di supermarket tidak berani ngerokok. Ya, di kantor-kantor tidak berani ngerokok, di rumahnya Allah merokok. Itu sangat su'ul adab. Ya, hati-hati. Jangan sampai ikhwan yang kita bersihkan. Ya, semua pandangan kita, pikiran kita usahakan kita bersihkan, kita jauhkan dari segala bentuk maksiat dan dosa dan kelalaian, lalu kita hiasi dengan memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah. Istilah kita dicas dulu diri kita, siap ke? Ya, kalian mau pergi kondangan, kita rapi ke bajunya kurang rapi apa tambah lagi, kurang cantik tambah ke cantik lagi. Wah, kata balik lagi yuk, renungi resepi makna menjadi tamunya Rasulullah. Ya. 40 malam, Masya Allah ya, 40 malam, kalau yang tidak dapat satu poin daripada sunnah Rasulullah, berarti satu malam 40 sunnah yang bisa dapat. Itu kan satu, tapi biasanya hadis nyampaikan lebih dari satu.
tentang sunnah Rasulullah, tentang cerita-cerita Rasulullah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan keberuntungan buat kita. Kita dengar langsung dari Imam Al-Arif Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Syahab Qul-Mundarib, ya, Abdullah bin Syahab. Beliau mengatakan paling sedikit, kata beliau, ini ucapan beliau ya, paling sedikit kata beliau di bulan Rabiul Awal ini kita bisa mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu paling sedikit. Artinya kalau mereka itu biasanya apa? Ijtima' ya Allah, ketemunya bukan cuma mimpi itu mereka. Tapi kita kalau baca mimpi Rasulullah ya nikmat. Tapi yang penting lebih nikmat ya kalau kita bisa menggunakan hati Rasulullah dengan kita menghidupkan sunnahnya, menjalankan sunnahnya, berbanyak sholawat yang bersihkan hati dari segala kedengkian, dari hasud dan segala bentuk penyakit hati. InsyaAllah hati kita akan terang dan InsyaAllah Rasulullah akan hadir bersama kita InsyaAllah. Baik, rahimahullah. Sebagai penutup malam hari ini ya, kita bacakan ada satu bagian lagi daripada pembahasan mengenai sifat Arab yang dituangkan oleh Imam Qutb Irsyad Al-Thibad Habib bin Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mawana. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Wa la tahsab anna al-wara' khassa bil mat'um wa bil malbus bal huwa 'amun fi jami'il umur. Jangan kau mengira, kata Imam Abdullah Al-Haddad, wara itu cuma berhubungan dengan makanan, pakaian, minuman, ya, tapi mencakup segala macam perkara, segala macam hal. Bal huwa 'amun fi jami'il umur, walakin yanbaghi laka idza kana fi yadika halal wa ahalla minhu aw halalan wa syubha an tuqaddim minal mat'um ma kana ahalla wa atyab. Tapi di sini kata Imam Abdullah Al-Haddad, memang yang paling banyak berurusan dengan hal wara ini adalah masalah makanan dan minuman. Beliau mengatakan walakin yanbaghi laka idza kana fi yadika halal wa ahal minhu aw halal syubhat. Kalau kau memiliki, ya ini sering saya sampaikan juga sama ikhwan, kan ada yang namanya halal, ada yang halalan thayyibah, ada yang halalan thayyibah mubarakah. Ya, halal semua, tapi tingkatannya beda. Atau engkau memiliki pada dirimu ada yang halal, ada juga yang syubhat. Ini derajat yang lebih rendah lagi antara halal dengan syubhat. Jadi kalau kita bikin tangga, mungkin syubhat ini di bawahnya lagi na'udzubillah min haram, syubhat, halal, halalan thayyibah. Atau kalau boleh ditambah halalan thayyibah mubarakah. Maka ketika engkau memiliki ada yang halal, ini duit nih, sumber rezeki yang halal, nanti tahu benar. Dari jeripayah ente bercocok tanam atau ente dagang, ente yakin dari modal awal tidak ada syubhatnya, tidak ada haramnya. Ente berdagang pun jujur. Atau ente yakin halal atau pembarakan karena ente dikasih seorang solehin, orang soleh yang ngasih ente duit ini, orang soleh yang ngasih ente makanan ini. Lalu ente juga punya sumber rezeki yang halal tapi tidak begitu berkah. Maka kata beliau, jadikanlah yang halalan thayyibah mubarakah itu untuk menjadi darah dagingmu. Yang sekedar halal itu gunakan untuk yang lain. Jadi lebih diutamakan yang halalan thayyibah itu yang masuk ke makanan itu menjadi kebentuk makanan atau minuman yang menjadi darah daging kita. Ini penting. Kenapa? Ya banyak hadis Rasul sudah menjelaskan kepada kita. Di antara Rasul mengatakan man akalul haram asad jawarihu sya'am apa? Siapa makan haram maka akan bermaksiat dia punya tubuh, mau tidak mau, kata Rasulullah. Dalam hadis lain Rasul mengatakan tubuh yang tumbuh dari yang haram itu neraka lebih pantas untuknya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita dapatkan ada yang halalan thayyibah sama yang halal saja, maka yang halal ini silakan untuk gunakan untuk yang lain-lain. Macam-macam silakan, mau beli sepatu, beli tas, beli buku, beli meja, beli motor, beli HP segala macam. Tapi untuk makan minummu, untuk orang tuamu, untuk anak istrimu, carilah yang halal dan thayyibah, halal yang berkah. Ya, halal yang berkah. Karena ada halal itu kurang berkah hewan. Contoh halal yang tidak berkah. Orang mencari rezeki dengan cara yang tomak, walaupun halal. Walaupun halal secara hukum fikih saja. Ini sudah sering saya sampaikan sama kamu. Kita harus melihat bukan dari kacamata fikih, tapi tasawufnya juga kita pakai. Contoh ada orang berdagang.
Kan orang pedagang rata-rata pengen dapat untung besar. Dia pengen dapat untung besar. Sekarang misalnya ini Ustaz punya barang sekolah, ini pena. Ya. Ustaz tahu Ustaz beli modalnya misal katakanlah Rp1.000. Ustaz mau jual 2.000 sah-sah saja, mau jual 5.000 sah-sah saja, mau jual 10.000 sah-sah saja, mau jual 100.000 sah-sah saja. Betul kan? Benar kan? Nah, sekarang misal Anda jual banyak mau pena nih. Datang pembeli, nih Habib datang. Berapa tuh pena? 5.000. Oh, mahal, aku tahu itu modalnya. Berapa tuh? Sudah kau beli berapa? 3.000 baik. Sudah ambillah 3.000. Laku saya dapat untung 2.000. Boleh kan? Boleh, halal. Terus datang lagi orang pembeli lagi. Jual juga dengan harga yang mahal. Lalu saya lihat, setelah itu datang ada orang kelihatan benar. Ini orang maaf yo dari dusun. Baru habis panen. Ya, kalau dusun baru habis panen itu biasa hobi ngontal ke duit, ngoyak ke duit banyak-banyak. Ya. Pasti datang, nah ini lokak untung besar kita. Dia datang, pena ini saya simpan dulu. Pas dia datang tahu Ustaz berhenti depan toko Ustaz pasti nak belanja. Pas dia belanja, dia nyari pena, nyari buku atau najaran ini buat anak sekolah. Nah, aku punya pena belagak bagus untuk kau. Jarang orang punya model macam ini. Nah, orang dosen tak pernah nengok. Wah, bagus ini pena. Masya Allah, kau tulis dah di kertas, tak tembus dia. Tak ngeluber di bahasa gitu. Berapa ni sih kok? Untuk kau 50 bela. Ay, mahalnya 50, 40 bela jadi. Sah-sah ya kan anak jual 50.000? Boleh kan? Tapi pada ngambil ini orang dusun ini. Lagi panen, ya senang. Dia bakal pulang ke kampungnya bangga, ngantongnya pena. Kalau nanya berapa? 50.000. Dia hanya langsung pas kita ngomong 50, 40 bela. 45. 43. Nak ngambil berapa aja kita? Nak ngambil berapa? Kalau ngambil sikok 45, kalau ngambil 3, ambil 42. Ngambil 3 dia langsung. Dia dengan senang hati beli dengan keridoannya. Ustaz jual untung. Nah ini halal enggak secara hukum fikih? Halal, tapi berkah enggak? Enggak berkah ya, kawan. Enggak berkah yang model macam itu. Hati-hati. Ya, ketomakan yang seperti ini enggak berkah. Walaupun secara hukum fikih halal-halal saja. Halal-halal. Nah ada yang kondisi yang berkah dan berkah macam-macam orang-orang itu kadang-kadang merayu dengan cara yang tidak sampai haram tapi dia pandai merayu sehingga wong yang tidak percaya jadi percaya sama dia. Tidak ada kebohongan, cuma dia pandai. Nah ini juga orang sebenarnya barang itu barang biasa, cuma dia pandai merayu tadi itu. Dengan catatan tidak ada kebohongan. Kalau ada kebohongan haram jelas. Sampai orang tertarik untuk beli. Nah ini juga ya bisa menghilangkan keberkahan. Bisa menghilangkan keberkahan. Banyak lagi hal-hal. Walhasil ketika kita dapatkan ada yang halal dan ada yang halalan thayyibah barakah dari sumber rezeki baik. Dari sumber rezeki ada 4 sumbernya. Yang mana yang paling bersih? Misalnya ente tahu, ente boleh mancing di laut. Jelas itu halal thayyibah barakah. Ente nanam sendiri, ya, ente nanam sendiri, panen apa padi atau tumbuh-tumbuhan buah-buahan di rumah ente dengan ente jago, ente solawati, ente berkahi. Kan banyak orang saleh begitu. Dia nanam kurma, satu pohon itu dia yasin kebaca. Satu pohon satu yasin, satu pohon satu yasin. Imam Abdul Rahman Segaf. Nah, sampai hari ini turun-temurun pohon itu tidak putus, masih ada terus. Ini berkah dari tangan-tangan orang soleh, bekas pegangan orang soleh, berkah. Maka dulu kan ada 2 botol aqua, satu yang dibeli di warung, satu yang dikari, sudah ditiup oleh seorang wali, seorang soleh di Jampit. Zahirnya sama, halal sama halal, tapi ini lebih berkah. Maka yang berkah ini itu utamakan terhadap Fatimah dan gunakan yang lebih berkah itu, yang halalan thayyibah, atau tambah lagi halalan thayyibah barakah itu untuk makan minumnya kita. Kenapa? Syifa, ada obat di situ. Ya, obat yang mungkin obat secara jasad boleh jadi langsung jadi obat, penyakit kita bisa hilang. Ya, makanya disunahkan kalau ente makan di rumah orang soleh, diundang orang soleh, oleh guru kita, orang soleh kita yakin orangnya menjaga dari sifat buruk, waroknya luar biasa. Ngajak kita makan, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Makannya nanti, lu perlu ente siap perut lapar. Ya, perut lapar apa biar makannya banyak. Kenapa? Obat. Obat syifa buat tempat perut kita, buat jasad kita. Suruh nambah, bismillah, nambah lagi, tidak apa-apa. Itu obat.
Ya, tapi kalau ente makan tempat orang-orang yang ente ragu dengan halal dan haramnya, maka kenyang ke perut ente di rumah, sehingga ente tidak nafsu untuk makan di tempat dia. Tapi kalau ente tahu makannya haram, ya jangan ente masuk ke rumah dia. Kalau syubhat antara do halal do haramnya, kenyang ke di rumah. Makan sekedar jabar khutir, jangan nangkan hati dia, jangan sampai dia nanti dia tersinggung kalau kita tidak makan. Nyicip dikit jadilah. Nyicip dikit jadilah. Apalah kenyang, akulah makan. Tapi kalau untuk makan tempat orang soleh, maka kita yakinkan. Termasuk makan yang berkah, ya insya Allah. Termasuk jenis halal dan thayyibun barakah, makan yang akan kita makan di acara-acara maulid Nabi SAW. Yakin ke ikhwan, Allah berkah. Ya, berkah. Bukan yang terjadi di zaman Imam Abdullah Al-Haddad. Di zaman Imam Abdullah Al-Haddad, maulid itu sudah ada. Dari zaman dulu sudah banyak maulid-maulid. Cuma memang semakin zaman ke belakang, tambah banyak lagi ulama yang ngarang kitab-kitab maulid. Ya, dulu Habaib belum mengenal kitab Maulid Habsyi. Ya, sebelum Maulid Habsyi, Habaib pakai Dibai, Berzanji, ya, masih banyak kitab-kitab maulid. Mereka pakai Syaraful Anam, terkenal di Hadramut, di Tarim itu maulid kebanyakan Syaraful Anam. Ya, cuma tidak pakai rodatnya, tidak pakai di sana. Ya, Syaraful Anam dipakai di sana. Maulid-maulid besar, Berzanji, Dibai, Hazab dan lain-lain. Maulid itu banyak sekali. Ya, ada orang yang waktu itu sakit, dia sudah berobat sana berobat sini, tidak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya dia tadi itu dapat petunjuk untuk datang kepada Imam Abdullah Al-Haddad, pengarang kitab ini. Waktu orang itu datang, kebetulan Imam Abdullah Al-Haddad baru selesai mengadakan acara maulid Nabi SAW. Dan mereka dari dulu biasa sedekah. Kalau maulid itu berbagi makanan, menunjukkan rasa cinta, rasa senang kepada orang-orang yang datang untuk berbagi makanan. Pas orang yang datang, acara udah bubar, udah selesai. Lalu orang itu mengeluh tentang sakitnya. Imam Haddad ngomong sama Pak, coba juga, masih ada sisa makanan di dapur? Masih ada sisa makanan di dapur? Maka orang itu lari ke belakang, lihat habis, tidak ada lagi kecuali tinggal, maaf, keraknya di kita nih. Kerak nasinya tinggal, keraknya tinggal, bukan lagi makanannya. Tapi kalau ambil, ya ambil, wadahkan. Kalau Allah ngomong, bawa pulang, kau tumbuk, kau kasih air, kau minum. InsyaAllah kau disembuhkan Allah dengan berkat maulid Rasulullah. Subhanallah, orang ini yakin. Dia pulang, dia lakukan apa yang kata Imam Haddad, dia minum dengan izin Allah. Waktu itu tidak lama dari seminum, maaf ya, dia muntah dan buang air. Dalam satu kali itu kejadian langsung dia ngerasa kosong perutnya, tidak ada lagi rasa sakit apapun dan lega nafasnya. Sembuh biidznillah. Ya, yakin kita. Tapi maaf, sama tetap ketika inti maaf yang adakan maulid kan sekarang macam-macam. Apalagi untuk sekarang tidak lagi musim kampanye. Ya, kalau lagi musim kampanye maulid, masya Allah. Ngado ke galuh. Tapi kalau ente diundang acara maulid di tempat orang yang ente yakini syubhat sumber rezekinya, apalagi orang dolim haram ngadu ke maulid, mungkin untuk sekedar hadir maulid ngebek keberkahan maulid labas. Tapi kalau ente itu bakal timbul fitnah kehadiran ente di tempat itu, udah usah hadir. Bakal ada fitnahnya, dianggap kita mendukung dia, sedangkan dia orang fasik, dia mau jadi pejabat, dia fasik, udah usah hadir. Tapi kalau tidak ada fitnah, misalnya baik ngadakan itu atas nama kampung, semua orang ini ikut mendukung, kita tahu modalnya dari dia. Dia tidak hadir, dia ada foto dia tidak ada. Tapi kita tahu ini sumber rezekinya dari orang yang seperti itu. Tidak ada sumbangan orang lain dari dia galau, nekalnya. Kan besok cek itu sudah, aku nutupnya galau, kamu usah nyari-nyari tempat lain. Nah, ente boleh hadir maulid tapi tidak usah sentuh makanannya. Walaupun itu acara maulid. Ya, kenapa? Tahu gitu sumber rezekinya dari yang haram. Mungkin ikhwan masih ingat cerita yang saya sampaikan di Magom dari Ahmad bin Salah Habsyi. Salah satu juga sempat nyampe ke pernah, mungkin di majelis Al-Hilal atau di mana, yang tentang ada seorang solehin yang punya kambing. Ya, orang soleh punya kambing. Dia melihara kambing. Dia soleh, dia udah wali, seorang ahli ibadah, dakwah, tapi dia nyari rezeki juga. Nyari rezeki juga. Kambing yang dia pelihara itu tidak pernah dikasihkan kambing, tidak pernah dikasih, jangan ke manusia. Kambing miliknya tidak pernah dikasihkan yang syubhat, apalagi yang haram. Jadi dia kasih rumput makan tuh dari tanaman miliknya sendiri. Itu setiap hari dikasihnya kepada kambing-kambing. Ketika kambing itu sudah besar, ya dia jual. Ya dia jual, dibelilah oleh seorang. Wong beli tadi macam-macam kan. Pas dibeli oleh wong tersebut, mungkin dia tadi belum nyembelihnya, masih butuh berapa hari lagi, disimpannya di rumah, ya kambing disimpan, mau disembelih beberapa hari lagi. Butuh diunjuk makan, dan kadang dibiarkan lapar tanpa makan. Lalu orang ini nyari makan, nyari rumput, dibelinya rumput, unjuknya kambing tadi itu.
Rumput sama baik rumput. Bahkan mungkin yang diberikannya rumput yang lebih belaga. Rumput kalau kaya beli rumput belaga, barangkali di supermarket dibeli. Ya, kan begitu. Pas dikasih ke subhanallah. Kambing ini bukan lapar langsung makan, mundur lagi ada ketakutan. Mundur tidak makan dia. Bingung kan. Tunggu kenyang sampai lama tidak makan. Cari ke rumput lain lagi, tidak makan juga. Hanya dia bingung, apa kambing tidak makan? Ada sakit apa dia? Gawatnya lagi kepada syekh tadi yang pemilik kambing. Dikeluhkannya tentang kambing ini aneh, kambing ini bermasalah. Apa kata syekh itu? Iyalah 2 hari sama aku, tidak galak makan. Aku khawatir kakek mati duluan sebelum aku sembelih. Kata syekh tadi, pandai dia tidak makan, sini makan deh. Ayo digawakkan ke lapangan, ke kebun, injek rumput, makan dengan lahap. Kambing terkejut orang tadi. Lalu syekh ini ngomong, minta maaf di bahasa kita nih, jangan tersinggung kau. Aku nak nanya kau ni gawe kau apa? Gawean kau ni apa? Dijawab oleh dia, sejenis rentenir lah, tukang anak ke duit. Kata syekh, pantas yang kau unjuk kepada kambing itu dari duit haram. Dia mana galak? Sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah kunjuk sepanjang dia dari lahir sampai besar itu kecuali dari yang halal. Kau unjuk dari duit yang haram, mana galak dia? Sallallahu alaihi wasallam. Ini kambing. Ya kambing. Ingat cerita yang pernah salah seorang tokoh Habaib bin Al-Habsyi. Dia dikasih uang kambing. Kalau tadi dia penjual kambing, ini lain lagi. Dikasih kambing oleh wong. Datang wong itu berkunjung ke Habib ini bawa kambing. Masuk ahlan wa sahlan. Beb, ini kambing beb, anak ngasih buat antum. Masya Allah, itu kebetulan di situ loh, tampatkan di situ ada beb. Sudah masuk dia kelakar ngobrol, sudah selesai ngobrol panjang. Balik. Pas balik, beb, terima kelah nih kambing nih. Ya, insya Allah anak terima kasih katanya. Pas wong ini keluar, belum keluar dari rumahnya, belum keluar pagar, baru keluar dari rumah, kambing ini ngembek. Habib teriak langsung, fulan, spare, tunggu. Ngapa beb? Kaget lu, kambing kau ini bermasalah. Masalah apa beb? Embekannya tuh beda. Suara embeknya tuh beda. Beda apa beb? Coba aku nak nanya dikit, minta maaf. Kambing ini kau dapat dari mana? Beli beb, beli di mana? Sama uang di pasar atau di jualan. Coba kau tanya sama dia. Dapat dari mana kambing ini? Ngapa? Kambing ini nunjuk isyarat kalau ini tidak halal. Kaget orang itu. Suara embekan tuh wali Allah tahu. Meda kembekan ke suara embek kambing tadi. Tahu dia. Ini yang dikatakan dalam Al-Quran, dalam hadis Al-Qudsi tentang para auliya salih, salah satu tanda orang salih itu yang mereka menjalankan yang wajib dan menjalankan yang sunnah hatta yasma'u bi, sampai aku unjuk pendengaran khusus dari Allah. Coba kau tanya, minta yang jual itu jujur sama kau. Ya datangnya pedagang, masih ada pedagang tadi. Ditanyanya kambing yang kau beli tadi itu, minta maaf. Masih ingat kau? Ingat, aku jual sama kau tadi kambing itu. Tahu kami ya. Aku nak nanya kau dapat dari mana kambing itu? Kejut orang itu saya. Apa kau nak macam itu? Kambing aku itu. Tidak. Aku nak nanya, jawab jujur apa? Dah galak masih keren. Ini bukan aku yang nanya. Habib Fulan Al-Habsyi bangsa, lupa usah namanya. Katakanlah Habib Abdullah bin Ali Al-Habsyi nanya. Pas dengar itu gugup orang ini. Ya Allah, Habib tahu dari mana jadi? Tahu dari mana kau? Ya kambing ini bermasalah memang katanya. Apa? Kambing ini aku dapat dari jalanan. Kambing lewat depan rumahku, aku tarik ke masuk ke kandang. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Dari sombean kambing itu mereka para ulama. Kalau kamu nak ngetes tapi bukan sekedar untuk minta petunjuk sama Allah. Kamu punya beras yang halal, kamu ambil ke di lapangan, insya Allah burung turun kalau dimakannya habis. Tapi kamu ambil beras yang haram kalau memang ada sumbernya. Kamu ambil lah, mungkin burung tidak bakal turun. Kalau turun pun tidak dimakannya. Hewan pun insya Allah milih yang halal dan yang haram. Manusia insya Allah petunjuk. Waja'alnahu najdain. Kami itu jalan sudah. Jalan menuju kebenaran, keburukan. Tapi manusia masih banyak yang milih yang buruk.